Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Glaxo ya untuk saya berbicara di sini, dan selamat datang untuk Dr. Raka. Jadi karena ada teman saya di sini, jadi saya merasa lebih aman. Mohon maaf nanti saya sambil duduk atau sambil ini ya, karena kaki saya belum sembuh secara total ya. Kalau ini kita santai aja ya, jadi nggak perlu, bukan sesuatu yang seperti seminar di tentang kedokteran atau apa, bukan. Kita santai-santai aja. Jadi nanti silahkan kalau ada yang mau tanya. Jadi kalau seumpamanya saya bertanya misalnya, virus penyebab infeksi saluran napas itu ada yang tahu nggak ya? Jadi virus itu kan ada macam-macam penyebab, menyebabkan apa saja. Tetapi kalau virus pada yang menyebabkan infeksi saluran napas, kira-kira Bapak Ibu tahu enggak ya? Yang paling gampang dan hampir semua tahu adalah influenza ya. Semua tahu dan semua orang kemarin rasanya pasien saya tanya, boleh enggak saya vaksin influenza? Boleh-boleh aja, tapi untuk apa gitu. Jadi pasiennya masih berumur belasan tahun, enggak ada sakit apa-apa, buat apa dianukan ya, enggak ada gunanya ya. Perlu enggak saya vaksin pneumonia? Ya menurut saya enggak perlu ya, enggak ada gunanya. Kecuali dia ada komorbid, misalnya komorbid itu misalnya dia sakit PPOK. Jadi PPOK itu penyakit paru obstruktif kronis. Jadi orangnya sesek karena istilahnya rokok ya, itu lain. Jadi influenza ya Bapak Ibu tahu itu ya. Terus yang kedua yang sudah sering kita dengar apa kira-kira? COVID ya. COVID itu virus juga ya. Itu juga virus infeksi saluran napas. Dan yang ketiga itu RSV. Tapi sebetulnya ada banyak, misalnya rhinovirus, enterovirus, ya banyak sekali, HMPV, ya MERS dan sebagainya. Itu masih banyak sekali yang. Tetapi yang ada di vaksinnya di dunia ini ya RSV, influenza sama COVID. COVID sudah selesai, bukan berarti tidak ada. Jadi saya masih menjumpai beberapa pasien dan masih merawat dengan COVID. Ya COVID masih tetap ada, tapi tidak seperti zaman dulu. Jadi itu menakutkan sekali, COVID itu sudah enggak seperti zaman dulu. Ya, sorry, mohon maaf saya berdiri di sini. Kemudian yang berikutnya adalah RSV. Nah ini yang kita mau bicarakan. Apa sih RSV itu? Sekali lagi di sini bersifat edukasi. Saya tidak jualan vaksin. Ingat ya, saya tidak jualan vaksin. Saya hanya mengedukasi tentang RSV dan bagaimana pencegahannya. Salah satunya memang vaksin itu. Tetapi tujuan saya hari ini adalah menceritakan sedikit tentang RSV. Oke, slide. Jadi ini kalau besinya RSV ya, saya bahasa Inggrisnya kacau. Respiratory Syncytial Virus ya, RSV ya, jadi disingkat RSV itu ya. Slide. Nah, lalu siapa sih yang bisa kena ini? Dan kapan ditemukan? Ada yang tahu enggak? Kapan RSV ini ditemukan? Kalau pernah dengar ini ya kemarin HMPV ya, it's MPV ya, HMPV itu pada yang bulan Desember tahun lalu. Jadi itu kan mulai ribut itu kalau nggak salah di China ya, HMPV ya, Human Metapneumophyridae. Itu adalah satu famili dengan RSV ini ya. Jadi itu ditemukan kalau nggak salah tahun 2000-an gitu loh. Tapi RSV ini lebih lama lagi, 1957-58 gitu, sekitar tahun itu. Jadi saya baru lahir dia ditemukan. Dan pada waktu itu hanya dipercaya atau ditemukan pada anak bayi dan 5 tahun, balita. Tidak pernah dijumpai pada orang dewasa. Jadi baru sampai dekade ke-1, ke-2, jadi antara 10-20 tahun terakhir mulai ditemukan, dipercaya dan ditemukan, mulai diwaspadai pada orang-orang dewasa. Jadi orang dewasa mulai kena, dan yang berbahaya adalah mereka yang usia lanjut. Ya, jadi memang kenapa usia lanjut nanti saya ceritakan. Jadi dengan kata lain, siapa yang mengalami satu
Resiko untuk kena itu adalah mulai dari bayi sampai orang tua. Ya. Dan infeksi ini seperti yang saya katakan merupakan infeksi pernafasan yang umum didapatkan pada anak-anak sampai usia lanjut. Slide. Lalu tentu Bapak Ibu akan bertanya sih, kok saya nggak pernah dengar ya, gitu ya, itu nanti. Padahal sudah tahun 1957 ditemukan. Ini ada 3 virus yang saya kasih gambarnya. Yang sebelah atas kanan itu ada tulisan COVID-19 ya, jadi virus corona ya. Dan itu kita tahu udah lama Bapak Ibu sudah mulai pinter, jadi banyak orang yang menjadi ahli virus setelah adanya COVID ini ya. Kemudian yang kedua influenza ini ya. Dan yang ketiga ini yang RSV ini, yang RSV. Dan coba dilihat ini ada bagian yang penting dari ini adalah glikoprotein G dan F ya. Nah, glikoprotein itu adalah bagian yang yang paling penting dari virus ini. Jadi bagaimana virus ini bisa masuk ke dalam badan? Dia harus mendekati dulu, pendekatan dulu. Nah, yang mendekati itu glikoprotein itu. Jadi kalau sudah glikoprotein itu mulai menempel pada sel, dia akan bisa langsung masuk ke dalam sel. Dan kalau sudah masuk ke dalam sel, dia memasukkan kode genetik. Hebat ya, kode genetiknya dimasukkan cecit, kemudian keluar itu dia berkembang biak di situ. Nah, begitu dia berkembang biak, dia mulai menginfeksi seluruh badan kita. Nah, jadi nantinya vaksin yang dipakai itu pakai glikoprotein itu, yang kali ini menggunakan glikoprotein F kalau nggak salah. Jadi vaksin yang beredar itu menggunakan itu. Ini adalah sekedar Bapak Ibu tahu bahwa bentuknya virus itu kayak begini. Oke, slide. Lalu apa yang seperti yang saya katakan, dia itu menimbulkan satu infeksi, dan infeksi ini bisa menimbulkan infeksi yang parah. Jadi seperti influenza kemarin ada Berbishu ya yang sudah viral di medsos bahwa dia meninggal padahal dia masih berusia belum sampai 50. Kemudian dia hanya terkena yang namanya influenza setelah dia pulang perjalanan dari Jepang kalau nggak salah. Jadi pada waktu itu memang Jepang lagi terjadi wabah dan jumlahnya sampai ratusan ribu, disebutkan sampai 370.000 sekian. Jadi cukup banyak orang yang terkena influenza, dan salah satu adalah salah satu public figure. Kemudian dia meninggal dan menyebabkan suatu pneumonia. Itu virusnya. Jadi virus influenza sedikit kita virus influenza itu ada dibagi secara gampang, dibagi ada 2, A sama B. Dan sekarang itu bisa ada swabnya itu jadi kita kayak melihat adanya kita jadi di swab gitu kita bisa lihat COVID, kemudian influenza A dan B ya. Jadi itu gampangnya gitu, A sama B. Bukan untuk gampangnya, bisa ada yang lain juga tipenya, tapi yang dipakai itu A sama B. Yang A itu yang paling bahaya karena dia bisa masuk ke dalam binatang dan bisa menyebarkan kepada binatang, dari binatang menyebarkan ke manusia. Kalau B hanya pada manusia. Jadi B itu relatif ringan. Dari situ biasanya si dokter akan melihat kalau umpamanya dia influenza B, dia bilang oh ini aman. A dia akan lebih berhati-hati dan akan lebih ketat untuk mengadakan suatu monitoring pada pasien itu. Nah, kita tahu bahwa RSV ini dalam 1 tahun bisa berulang-ulang. Kok bisa ya? Mestinya kalau saya kena, saya punya kekebalan kan? Saya itu kekebalan. Tapi kenapa kok saya bisa kena lagi? Ini aneh sekali. Jadi virus ini bisa merusak yang namanya sel B dan sel T. Gini, kita namanya sistem kekebalan tubuh ya. Kan itu setahu kita ada sistem imun kan, imun booster apa segala macam ya. Antibody kan Bapak Ibu tahu itu kan, familiar untuk kita ya. Namanya antibody, kemudian imun sistem. Nah, semuanya ini adalah yang dikendalikan oleh namanya sel B dan sel T. Apa bedanya? Kalau sel B itu bersifat humoral. Humoral itu berada di dalam darah gitu. Jadi jadi kira-kira begini, kalau dalam suatu ketatanegaraan ya, maka sel B itu kayak modelnya sistem diplomasi. Dia sebelum dia masuk, jadi
Jadi berdasarkan memorinya dia ingatan, kalau kayak begini ini bahaya ini bisa masuk. Dia mengadakan suatu pendekatan dengan cara tersendiri. Di sini dibentuk sel B ini bersifat membentuk antibodi. Dia bergerak cepat, keluarkan antibodi. Jadi dikeluarkan antibodi supaya jangan musuhnya menyerang kepada kita. Jadi kita bentuk, itu adalah sel B. Kalau sel T itu membentuk sel imun dia. Jadi ibarat kayak tentara, begitu sudah dimasuk, diserang, sudah masuk ini. Kalau yang itu kan belum masuk. Jadi ini sudah masuk, maka akan dihancurkan ya kayak tentaranya gitu, polisinya apa segala macam itu ditembak, jadi selnya pada mati. Sehingga keluar yang namanya sitokin. Sitokin kita dulu pernah dengar ya tentang badai sitokin ya itu. Jadi terlalu banyak yang dihancurkan, keluar sitokin sehingga itu membahayakan kepada ya itu ulah dari sel T. Ya, dari sel T ini. Jadi kita mulai sedikit belajar tahu apa itu sel B. Dan sel B dan sel T ini, diganggu sama dia. Sehingga memorinya hilang. Jadi kalau sudah dia, ini yang mana ya? Musuh yang model mana? Dia tidak tahu. Sehingga bisa didekati lagi. Didekati lagi, masuk lagi, rusak lagi, pecah lagi. Ya seterusnya begitu. Slide. Apakah bisa dibedakan sih dari virus pernafasan yang ada vaksinnya ini? Enggak ada. Jadi semua sama. Jadi mulai batuk pilek, sakit tenggorokan, linu-linu, badan tidak enak. Kan pernah sakit flu itu. Jadi bisa merasakan, tidak bisa dibedakan sama sekali. Slide. Nah, di Amerika tahun 2022 ada yang namanya triple demi. Namanya triple, 3. Jadi 3 itu bisa masuk ke dalam badan manusia. Aneh ya. Jadi saya masih ingat dulu guru saya pernah mengajarkan kalau ada kanker di dalam badan kita, impossible itu ada kanker 2. Itu bisa saja terjadi. Ternyata virus 3 bisa masuk ke dalam badannya kita. Nah namanya triple demi. Dan itu memberikan suatu kematian yang cukup tinggi. Dan menyebabkan angka rawat inap yang juga cukup tinggi. Dan jumlahnya sampai 8,7 juta. Slide. Kenapa bisa demikian? Itu ya. Nah ini kita tahu bahwa sejak tahun 2019. Namanya COVID-19. Karena dia dimulai tahun 2019. Bulan Desember kan. Ya. Nah itu sudah membuat hancur lebur dunia ya, tatanan menjadi rusak semua jadi pendidikan juga semua pekerjaan sudah itu memutar balik, religi juga begitu, semua menjadi online dan seterusnya. Nah keberhasilan kita untuk mitigasi atau mencegah perkembangan dari COVID itu bukan ada tanpa dampak, bukan nol ya, tidak nol ya, jadi masih ada loh ya COVID. Nah itu juga karena social distancing, kita pakai cuci tangan, kemudian pakai masker kan? Sekarang sudah ada yang pakai masker. Ya, jadi itu yang menyebabkan influenza dan RSV ini sejak tahun 2019 itu dengan kemampuan kita menghambat perkembangan dari COVID itu, dampaknya adalah influenza dan RSV tidak ada. Ya. Nah begitu, terus selain itu juga ini respon imun pun menjadi berkurang terhadap influenza dan RSV. Jadi dia tidak bisa lagi memberikan suatu respon kalau RSV atau influenza itu masuk. Ya, dampaknya tiga-tiganya ini bisa masuk ke dalam badan manusia dan ini yang berpotensi untuk triple demic. Ini amit-amit dan ini pernah di warning sama Kemenkes kita. Jadi kalau sampai terjadi ini berbahaya untuk kita. Slide. Lalu penyebarannya, jadi ini sudah banyak ibu tahu karena saya katakan bahwa sejak adanya COVID kita menjadi ahli virus semua ya. Jadi harus cuci tangan. Cuci tangan itu 10 menit, 10 detik ya, 20 detik, sorry 20 detik digosok-gosok, tangannya dibersihkan ya, punggung tangannya dan kuku-kukunya dibersihkan selama 10 detik itu yang diajarkan oleh CDC ya. Kemudian kita juga ada etika batuk bersin ya, jadi dengan menutup gini supaya jangan menyebar kemana-mana dan kalau kita sakit ya cobalah pakai masker supaya tidak menular kepada orang lain ya. Terus kalau tangan kita sudah megang sesuatu ya, jangan tangan saya ini penuh dengan virus misalnya karena saya influenza atau kena RSV, maka saya pegang ini, maka barang yang saya pegang itu
akan mengandung itu. Dan itu bisa menular kepada orang lain. Misalnya handle pintu dan seterusnya ya. Ya itu sudah lama, jadi Bapak Ibu tahu itu cara penularannya. Slide. Lalu ini yang saya katakan, kenapa pada orang tua itu dan anak-anak. Anak-anak saya tidak akan ikut membicarakan karena saya bukan seorang pediater. Pada orang tua, kenapa bisa terjadi konsekuensinya ini tinggi sekali kemungkinan terkena RSV. Ya, karena kita tahu bahwa orang lansia itu imunosenescen. Imunosenescen itu sistem imunnya sudah mulai, orang Jawa bilang, bahasa orang Surabaya itu legrek, udah mulai merosot ya. Karena usia lanjut ya. Kalau masih muda, masih kecil, itu masih bertumbuh. Jadi belum matang. Kalau ini mungkin sudah mulai bosok gitu ya. Jadi turun merosot gitu ya. Nah ini namanya imunosenescen. Jadi karena sudah usia lanjut ya itu konsekuensi. Kalau Anda berani hidup di usia lanjut, saya sudah 68, jadi saya sudah tua juga, jadi saya sudah lansia. Dan itu sudah mempunyai kesempatan untuk yang namanya imunosenescen ya. Imunosenescen. Dan untuk kalau lansia pada menurut WHO kan 65 ya. Kalau pada sistem imun itu mulai mereka 50. Itu sebabnya pada beberapa guideline seperti pneumonia. Ya, pneumonia, jadi kalau baca P-nya nggak bunyi ya, pneumonia. Jadi pneumonia itu tadinya di atas 60, sekarang sudah dianjurkan pada usia 50. Itu CDC ya, dari Amerika. Jadi CDC itu Central Disease Control ya. Central Disease and Prevention Control. Jadi balai pencegahan dan penyakit menular, kira-kira begitu ya. Dan selain dia imunosenescen pada orang tua, ada komorbid ya, penyakit penyerta. Mulai ada hipertensi, ada kolesterol, ada diabetes ya. Terus apa lagi? Stroke, ada jantung koroner. Jangan lupa saya dipasang ring berapa sini. Ring mestinya dipasang di sini, ring dipasang di sini. Pasang itu juga. Jadi kalau ketemu sudah pada reuni tanya ringmu pasang berapa, sudah berapa? 1, 2, 3 dan seterusnya. Slide. Nah, lalu bagaimana sih saya bisa tahu bahwa saya kena RSV? Ada beberapa cara, 4. Yang paling sering itu nomor 3 ya. Deteksi dengan RNA ya, reverse transcription PCR. PCR itu polymerase chain reaction ya. Itu adalah cara untuk mendeteksi yang paling bagus, kultur, tetapi agak susah. Kemudian deteksi dengan antigen dan dengan serologi antibody. Slide. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya. Kalau benar dok, itu sudah tahun 57. Kok saya tanya tetangga saya yang dokter sudah usia 60-an juga nggak tahu loh dok, RSV itu apa. Begini, sekarang saya tanya, kalau itu influenza aja, apakah dokter itu akan menjawab ini influenza A atau influenza B? Kan tidak. Ini flu, ini virus, jadi biasanya nggak perlu antibiotik gitu, biasanya kan gitu. Makan aja yang cukup, istirahat cukup, minum yang cukup kan gitu. Dia tidak pernah mempertanyakan itu virus A atau virus B, influenza A B atau B, dia tidak pernah. Karena bagi dia tidak terlalu ada artinya. Jadi terapinya juga tidak ada. Semua bersifat suportif, tidak ada terapi. Jadi ini memang virus. Lalu bagaimana cara membedakan seorang dokter ini virus atau bakteri ya? Biasanya dengan menggunakan lab. Kalau dia limfositnya mulai turun, kemungkinan bakteri. Tidak harus, tapi kecuali tumpang tindih. Laju endap darahnya tinggi, dia bilang itu bakteri. Ya, kalau tadi sebutkan saya limfosit rendah, itu kemungkinan adalah bakteri. Kalau LED-nya tinggi, itu kemungkinan bakteri. Kalau dia CRP-nya tinggi, dia juga berpikir bahwa itu adalah bakteri. Jadi kalau dia lihat itu, oh ini masih bagus semua, ini kemungkinan virus. Atau sekarang ini mulai swab aja. Kalau influenzanya positif, ya sudah berarti flu. Kalau ini influenza negatif, kemungkinan dia bakteri dan seterusnya. Jadi itu adalah cara-cara untuk melihat itu. Dan selain deteksinya, alat untuk swabnya itu kan tidak ada. Jadi agak susah kita. Terus kalau sudah ketemu, mau diapakan dok? Obatnya juga nggak ada. Jadi akhirnya mereka
ignore, abai. Itu sebabnya RSV sebenarnya cukup tinggi. Nanti kita buktikan bagaimana data yang ada di Indonesia. Slide. Ini jurnal yang tahun kemarin saya dapatkan bahwa sari itu bukan sari rasa, sari mie, sari bukan severe acute respiratory infection ya. Jadi infeksi saluran napas akut yang berat. Jadi RSV yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut yang berat itu tertinggi di 5 negara ini, termasuk negara kita ternyata. Jadi jurnal ini saya dapatkan dari China. Jadi dia menyebutkan ada 5 negara yang banyak menyebabkan RSV dengan, padahal kita kan tidak tahu ya, tidak tahu. Saya tidak tahu datanya dari mana, tapi ini disebutkan begitu. Jadi Nigeria, Pakistan, Indonesia, India, China sendiri. Jadi ini adalah virus yang bisa menimbulkan SARI, Severe Acute Respiratory Infection. Slide. Lalu manifestasi klinik kita sebanyak tahu ya, mulai tanpa gejala yaitu pada orang muda. Tapi kalau itu pada orang tua, RSV hanya 5% saja. Kalau Anda misalnya saya kena RSV kemudian saya gejalanya ringan atau tanpa gejala ya hanya cuma 5 orang dari 100. Jadi sangat kecil, sangat besar kemungkinan kalau orang sudah kena RSV pada usia lanjut ya sudah pasti dia datang ke dokter, panas dingin dan seterusnya ya. Slide. Jadi dari mulai tanpa gejala sampai pneumonia, dan gejalanya adalah ini ya seperti yang gejala influenza pada umumnya ya, ada flu ya, batuk, pilek, demam, tenggorokan sakit ya, mengik lah, bunyi napasnya ya, sesak napas dan seterusnya. Jadi tidak bisa dibedakan dengan COVID, tidak bisa. Slide. Lalu yang kedua adalah terjadinya ini yang sangat ditakutkan, gagal napas ya. Jadi sering kan orang sudah masuk ICU kemudian sudah diobati dengan antibiotik, belum tentu dia bakteri. Tetapi setelah perjalanan itu terjadi tumpang tindih sekunder infeksi bakteri sehingga sudah dikasih bom atom untuk yang namanya antibiotik tetapi tidak membunuh virusnya. Itu sebabnya dia bisa meninggal. Ya. Jadi terjadinya suatu gagal napas yang mengancam jiwa. Ya, slide. Dan yang ketiga, slide. Nah ini terjadi eksaserbasi kambuh, kumat. Jadi jantungnya yang tadinya aman-aman, langsung dia setelah kena infeksi. Semua infeksi. Kalau infeksinya itu cukup parah, bisa menimbulkan sesuatu yang stable sudah stabil ya, stable itu bisa menjadi exacerbate, jadi kambuh. Apakah itu asma, PPOK-nya dan seterusnya. Slide. Jadi komplikasinya pneumonia itu yang sebelah kiri itu ya, bawah. Kemudian kalau sudah terjadi pneumonia disebutkan mereka bisa masuk, bukan hanya masuk rumah sakit tetapi ke ICU, amit-amit deh kalau masuk ICU. Dan kalau masuk ICU 50% dia akan masuk dengan ventilasi. Dan kalau sudah ventilasi jadi respirator ya, pakai alat bantu napas. Terus kemudian terjadi suatu komplikasi kardiopulmoner sampai terjadi kematian. Slide. Nah ini penanganannya, tidak ada sesuatu yang spesifik. Coba lihat, dikasih cairan kalau dia kekurangan cairan, dikasih penurun panas kalau dia panas, kalau batuk dikasih obat batuk, terus kemudian pasang oksigen kalau saturasinya turun kan, kalau sudah turun tidak bisa ini gagal napas ya ventilator, sudah nggak ada cara lain ya. Ini yang paling ditakuti. Dan kalau sudah 10 hari 2 minggu harus dilubangi, itu banyak sekali orang yang menolak. Padahal itu dilubangi itu kan hanya untuk bronchial toilet, artinya membersihkan supaya lebih cepat bersih karena orangnya sudah kan rata-rata tua, nggak mampu lagi, kekuatannya nggak ada untuk mengeluarkan riaknya itu, dan diberikan antibiotik kalau ada tanda-tanda sekunder infeksi bakteri, kalau tidak dikasih. Slide. Jadi semua bersifat suportif. Nah ini data yang ada di Eropa dan Amerika, dikatakan bahwa kalau mereka masuk rumah sakit karena RSV 92% itu adalah usianya di atas 65 tahun. Hebat ya. Jadi
payah orang tua ini. Jadi kalau kena itu mendingan masuk rumah sakit. Ya, kemungkinan dia masuk rumah sakit. Kemudian usia 75 sampai 84 itu kemungkinan frekuensinya itu 75.000 kasus per tahun. Jadi bisa berulang-ulang. Jadi setiap angka kejadian ini. Jadi yang seperti yang saya katakan tadi, ke 10 sampai 30% dari pasien itu masuk ICU, dan kalau sudah masuk ICU 50% menggunakan ventilator. Angka kematiannya 11 sampai 18. Tapi angka kematian ini tentu tidak valid ya. Kenapa demikian? Karena banyak yang tidak masuk rumah sakit kan, kalau dia tidak punya uang, dia panas, udah masuk rumah sakit. Jadi banyak sekali. Jadi ya mungkin dibilang meninggal gitu. Slide. Nah, tadinya dipikir itu kan ini kan virus ini awalnya itu seperti demam berdarah gitu loh. Awalnya itu pada anak-anak awalnya. Jadi ditemukan pada bayi-bayi gitu loh. Makanya obat RSV ini ada sebetulnya imunoglobulin ya. Palivizumab kalau nggak salah. Itu diberikan pada bayi, tidak diberikan pada orang dewasa. Jadi itu imunoglobulin dimasukkan, namanya imunoglobulin, pasti itu mahal ya. Jadi antibody yang dimasukkan itu mahal. Jadi tadinya dipikir bahwa angka kematian itu udah paling banyak di bayi. Ternyata tidak. Setelah berjalannya waktu, maka kematian itu lipat kali ganda kalau terjadi pada orang dewasa. Maksudnya dewasa tua ya, dewasa tua. Jadi 65 tahun ke atas. Slide. Ini kalau berdasarkan proyeksi matematik, maka di Indonesia itu dijumpai selama 3 tahun itu sekitar 6,1 juta kasus selama 3 tahun. Ya, itu berdasarkan proyeksi matematik. Oke, slide. Lalu penyakit penyerta yang didapatkan. Jadi kalau orang sampai kena RSV kemudian masuk rumah sakit, itu penyakit penyerta ini loh, kardiovaskuler. Jadi penyakit jantung, gagal jantung, penyakit paru misalnya asma, PPOK, dan imunosupresif. Jadi pasien yang kena kanker kemudian dikasih obat anti kanker, kemo, itu imunosupresif, itu bisa 31. Dan juga jangan lupa diabetes termasuk salah satu di antara yang cukup tinggi juga, 31%. Slide. Jadi sebenarnya RSV ini sebatu ancaman yang diam-diam. Ya, kenapa? Karena dia itu seperti virus influenza, tetapi kejadian untuk mengalami pneumonia lebih parah daripada influenza. Kurang lebih disebutkan beberapa negara kejadian influenza itu sama dengan RSV. Kan sering kalau saya waktu masih belum cedera, saya kalau lari itu seringkali mereka mengatakan, aku kena flu saiki wangel yo, gak paras-paras. Ya mungkin bukan influenza itu. Jadi mungkin RSV juga, saya gak tahu. Jadi kalau ada alatnya gitu mungkin bisa tahu. Lalu ini yang saya katakan bahwa orang-orang yang punya komorbid ini harus benar-benar memperhatikan. Satu, mereka yang asma kemungkinan dirawat karena RSV itu sampai 2,5 kali ya. Pada orang dengan PPOK, pada perokok itu bisa 13,4 kali ya. Dan eksaserbasi yang payahnya tadinya enggak PPOK-nya ini sekarang jadi kambuh. Slide. Kemudian pada orang yang sakit jantung koroner, tadi yang jantungnya sudah dipasang ring ya. Terus orang yang sudah gagal jantung itu bisa 7 sampai 7,6% kemungkinan, 7,6 kali lebih besar kemungkinan, jadi lebih tinggi kemungkinannya. Dan diabetes itu bisa sampai 11,4 kali. Jadi mereka high risk ya, sangat tinggi kemungkinan. Slide. Apakah kalau tidak ada penyakit komorbid lansia bisa? Karena adanya immunosenescence tadi, sistem imunnya udah enggak bagus. Slide. Lalu yang menjadi pertanyaan kan kadang-kadang orang begini, dokter ini ngomong apa sih? Katanya sakit influenza, katanya virus RSV. Kok bisa sih RSV ini menimbulkan kardiovaskuler? Kan gitu ya. Kok bisa? Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya dok, itu infeksi. Yang ini adalah pembuntuan. Ini ceritanya. Jadi pada saat terjadi, sebetulnya bukan hanya infeksi RSV, tapi ini seluruh infeksi apapun juga, pasti sistem imunnya terganggu, terjadi stres. Stres itu dia ada masuknya, kayak saya lagi diperiksa KPK itu bukan. Jadi stres itu adalah
sel-selnya begitu kita menghadapi infeksi, sel-selnya akan stres sehingga mengeluarkan hormon-hormon anti stres. Terus hipoksia, jadi makanya saturasinya turun. Nah, yang keempat dan kelima ini suatu inflamasi atau keradangan dan gangguan fungsi endotel ini yang bisa menyebabkan kardiovaskular itu. Nanti slide. Jadi adanya gangguan fungsi endotel akibat dari satu infeksi dan ditambah dengan suatu inflamasi itu menyebabkan plaknya menjadi tidak stabil. Plak itu gundukan gitu loh ya. Pernah tahu banyak toh. Jadi kalau itu satu pembuluh darah dianggap sebagai pipa, tapi mereka mengatakan pembuluh darah bukan sekedar pipa, marah dokter jantungnya. Jadi pipa di situ ada bergunduk itu. Jadi ada plak yang menumpuk sehingga kemudian buntu, supaya tidak buntu dikasih ring gitu ya, kayak pipa kecil gitu untuk memasukkan. Nah itu bisa menjadi ruptur, plak, pecah gara-gara inflamasi dan gangguan endotel. Nah kalau sudah pecah inilah seperti letupan gunung berapi terus masuk kemana-mana. Jadi menyebar misalnya ke pembuluh darah kecil termasuk di otak sehingga terjadi emboli ya. Slide. Jadi ada lagi satu laporan bahwa beberapa kali kan sering toh setelah dia infeksi, entah infeksi apa masuk rumah sakit 2 bulan lagi dikatakan serangan jantung meninggal. Itu sering kali. Jadi ini ada di dalam satu penelitian beberapa jurnal ya. Slide. Kalau soal biaya jangan ditanya. Mereka yang sudah pernah masuk ke ICU atau pasang respirator bisa tahu harganya. Itu seperti orang dirampok. Slide. Ya, kalau syukur-syukur kalau BPJS ya, kalau BPJS atau asuransi. Saya kemarin masuk pasang di ICU di 1,4, untung asuransi. Bukan 1,4 juta, 1,4 M. Hancur-hancuran. Pokoknya kalau sudah namanya masuk rumah sakit ampun deh pokoknya ya. Kalau bisa amit-amit jangan sampai masuk rumah sakit ya. Nah, lalu bagaimana cara ibu-ibu saya tahu semua ya. Jadi menerapkan kebersihan, menutup mulut ya sama hidung pada saat bersih, mencuci tangan, membersihkan permukaan barang-barang yang mudah disentuh, handle tangan, ya itu handphone sering dibersihkan, apalagi handphone. Kalau sekarang sudah mulai banyak orang kalau handphone ini enggak mau kita langsung disuruh naruh kan gitu kan. Biasanya kita sudah mulai pinter diajari sama sudah jadi ahli virus oleh guru besarnya adalah COVID ya. Kemudian physical distancing dan yang terakhir tentu vaksinasi. Jadi kalau Anda punya biaya mungkin perlu dipikirkan untuk menggunakan vaksinasi untuk mencegah terjadinya ya. Kan tidak mau suruh pakai masker terus-menerus ya. Tapi ingat ya, vaksinasi tidak bisa memberikan proteksi 100%. Jadi seperti juga pada waktu kita divaksin COVID, apakah kalau kita dikasih COVID bisa tidak terkena? Bisa juga, tetapi kan tidak sampai parah. Itu sebabnya angka kematian itu menjadi memudar dengan adanya pemberian vaksinasi apapun juga. Slide. Nah, bagaimana dengan apakah ini sudah diizinkan? Banyak dari kult itu dari untuk orang tua, gina itu juga untuk asma, kemudian ADA itu untuk diabetes. CDC ini tidak secara keseluruhan, semua memberikan rekomendasi untuk pasien-pasien dengan usia lanjut diberikan vaksin ini. Slide. Jadi artinya vaksin ini sudah direkomendasi. Ini sebagai kesimpulan ya. Jadi virus ini menimbulkan suatu keparahan pada lansia ya, tidak pada orang. Jadi kalau ini misalnya masih muda begini atau dokter ade ya kena ya aman, dia tidak kena apa-apa. Tapi begitu dia menulari ke omanya, ke mamanya yang sudah usia lanjut itu sangat berbahaya ya. Kemudian tidak ada obat spesifik, ingat ya, tidak ada obat spesifik. Jadi virus itu akan dibunuh oleh diri kita sendiri dengan menggunakan sel T tadi dan sel B ya. Kemudian menimbulkan kekambuhan penyakit komorbid. Jadi kalau dia asma, tadinya asmanya tidak pernah kambuh sudah bertahun-tahun, kemudian dia kena lagi. Kemudian pasca RSV menimbulkan komplikasi kardiovaskular seperti yang saya bilang tadi 2 bulan kemudian setelah itu dia masuk ya. Dan karena keadaan ini maka kebutuhan mendesak untuk dilakukan pencegahan pada lansia. Pencegahan yang saya katakan salah satu di antaranya saya katakan ini adalah vaksinasi. Mungkin yang terakhir slide.
Terima kasih untuk semua perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Adalah pemaparan materi oleh Dr. Andi Ratna terkait dengan herpes zoster. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Memasuki sesi kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Pertama kenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Andi Ratna Kartika, tapi biasa disingkat Dr. Raka biar nggak kepanjangan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan mengenai cacar api. Oke. Mungkin kalau dulu waktu kecil atau bapak, ibu ada anaknya atau mungkin cucunya kenanya cacar air. Sekarang kita naik level cacar api, ya, atau mungkin istilah lebih medisnya, lebih kerennya adalah herpes zoster. Oke, jadi kali ini kita akan mengenali cacar api lebih jauh sebelum kita kena, atau amit-amit deh jangan sampai kita kena, ya. Oke, slide berikutnya. Sebagai disclaimer, meeting ini diselenggarakan oleh DSK dan presentasi ini bersifat non promosional. Oke, jadi pada siang hari ini saya akan memberikan edukasi untuk awareness untuk kita semua tentang virus cacar api ini lebih jauh, lebih dalam biar kita sama-sama tahu, sama-sama paham. Oke, bisa untuk selanjutnya. Slide. Nah, sebuah pertanyaan, apakah Anda berusia lebih dari 50 tahun? Tidak dijawab nggak apa-apa. Mungkin, nanti saya harus expose umur saya. Dalam hati nggak apa-apa. Oke. Kalaupun iya, mungkin bisa slide selanjutnya. Nah, kehidupan di usia 50 tahun tuh banyak kemungkinannya. Ya, kita memasuki kalau katanya saya mau hidup sampai 100 tahun lamanya. Ini udah separuh jalan. Ya, banyak kemungkinan yang bisa terjadi di usia 50 tahun ke depan. Ya, mungkin sudah waktunya, dari umur 20 saya sudah bekerja keras, sekarang waktunya saya mau keluar sama keluarga saya. Saya mau jalan-jalan, saya mau main sama cucu saya, ya kan? Udah memasuki masa-masa umur seperti itu, ya. Saya pengen lebih jalan-jalan, saya pengen, belum kesampaian deh waktu saya umur 30 keliling Indonesia, keliling Asia. Coba deh sekarang umur 50 sebelum saya semakin renta lagi, saya mau keliling kemana-mana, kan ya. Atau waktunya nih, yang biasa sering dilakukan kalau ayah ibu saya ya, ini udah umur 60-an, reuni SMP, reuni SMA, reuni teman kuliah, reuni SD. Apalagi zamannya Ramadan begini, ada bukber, nanti selesai lebaran ada halal bihalal gitu kan ya kalau saya. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin nanti halal bihalalnya ketemuannya ada arisan, ada kumpul biasanya yoga bareng. Nah, tapi jalan-jalan ke Malang banyak acaranya, ya. Nah, tapi kita semua ingin sehat. Kita semua ingin jalan-jalan dalam kondisi sehat, nggak ada nyeri, nggak ada demam-demam, nggak ada meriang-meriang gitu kan ya. Tapi semua ini bisa terhambat kalau misalnya kita kena dengan cacar api. Oke, slide selanjutnya. Nah, dok saya belum sampai 50 dok. Saya keluar aja dari sini, saya di bawah aja. Tuh. Tapi Anda punya keluarga, usianya lebih dari 50 tahun. Ya, monggo. Slide. Nah, mungkin Anda ingin dong kalau misalnya bersama keluarga Anda yang sudah lansia, masih pingin nih saya jalan-jalan bareng. Masih pingin saya membahagiakan orang tua saya atau kakek saya, om tante saya. Saya masih pengen ngumpul deh, masih kurang saya sebelum-sebelumnya dengan mereka ini. Ya, banyak sekali yang usia 50 tahun itu sebenarnya tidak hanya tentang mereka yang berusia 50 tahun, tapi juga tentang mereka yang berada di sekelilingnya. Oke? Nah, selanjutnya. Fungsi kekebalan itu berkurang seiring bertambahnya usia. Sebenarnya tugas saya siang ini jauh lebih ringan karena Dr. Dani sudah dengan detail ya menjelaskan mengenai immunosenescence dan kawan-kawan gitu ya. Jadi tadi saya memperhatikan, saya tinggal nambahin yang lebih entengnya saja lah ya, gitu kan ya. Jadi seperti yang tadi disebutkan oleh Dr. Dani, kita memiliki kondisi namanya immunosenescence. Oke.
di mana itu sistem imun tubuh itu kayak gini. Pada saat bayi, ya bayi tumbuh lama-lama dewasa produktif, dewasa tua, kemudian kita akan masuki usia lansia. Nah, proses imunitas tubuh itu yang awalnya yang dari bayi itu masih rendah akan meningkat optimal pada saat kita dewasa, ya di antara umur di usia produktif ya 19 sampai 49, kemudian mulai akan turun di usia umur 60 tahun. Dan itu adalah sebuah proses alami. Ya. Oke, dipahami dahulu. Dok, saya tapi masih sehat aja umur 65 tahun. Bagus. Ya, karena immunosenescence itu sebenarnya masih bisa dimodifikasi meskipun saya bilang itu adalah proses alami. Dengan apa? Gaya hidup sehat. Oke, olahraga, sekarang itu juga kita menginikan meditasi or mindfulness gitu kan ya, makan makanan yang lebih ke arah real food. Juga utamanya adalah kalau ada komorbid misalnya dengan sudah darah tinggi nih sudah lama atau diabetes sudah lama. PPOK dok sudah lama dulu ngerokok gitu ya kan ya, tapi sekarang sudah berhenti. Itu oh ya dok sekarang sudah nggak ngerokok gitu kan ya. Sekarang rutin dok minum obat diabetesnya, bagus gula darahnya cuma sekitaran 130, HbA1c-nya kurang dari 6,5 dok, udah bagus. Jadi berarti ditata. Harapannya sistem imunitas itu tidak tambah jeblok setelah dia yang memang sudah secara alamiah turun dia mulai dari usia sekitar 60 tahun. Oke, slide berikutnya. Nah, ini yang sudah diinikan ya. Nah, tipis aja. Seiring bertambah usia, fungsi kekebalan tubuh memburuk sewaktu proses imunosenescence di mana faktor genetik dan lingkungan berperan. Kita tidak bisa merubah genetik, kan ya. Tapi lingkungan kita bisa memodifikasinya. Oke? Selanjutnya. Bertambahnya usia memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Jadi ibaratnya tidak cuma anak-anak saja nih yang seharusnya punya kartu imunisasi ya. Mungkin dulu kalau yang punya anak kecil atau yang punya cucu mungkin biasanya awal-awal itu ada tuh kartu vaksin, kartu imunisasi untuk anak-anak gitu kan ya. Rajin kontrol ke pediaternya, ke pediatrisnya, dok ini waktunya vaksin ini, waktunya vaksin apa, biar anaknya sehat. Jadi kenapa sih kita kok kalau sudah umur lebih 60 atau misalnya kita dengan komorbid tidak berusaha hal yang sama agar diri kita nggak jatuh sakit. Oke, lanjut. Ya, peningkatan proporsi lansia yang lebih rentan terhadap penyakit dan masalah lainnya. Kemudian yang di bawah, akumulasi komorbiditas seiring bertambahnya usia. Kalau bayi sih jarang ya darah tinggi ya. Tapi biasanya kalau sudah di atas 40 mulai tuh muncul di atas 140 tensinya ya tiba-tiba ya. Kemudian perubahan sistem organ, lagi imunosenescence gitu kan ya, dan yang berkontribusi pada peningkatan insiden, keparahan dan kematian akibat infeksi pada orang dewasa yang lebih tua. Oke. Nah, slide selanjutnya. Nah, penyakit yang dapat dicegah pada usia lanjut. Ini dibagi dua nih. Ada yang untuk tugasnya meningkatkan kualitas hidup, ada juga yang keinginannya untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas. Apa sih maksudnya meningkatkan kualitas hidup? Maksudnya biar gini, kalau jalan-jalan tadi seperti saya bilang nggak nyeri, nggak tiba-tiba aduh ini belakang telinga saya nyeri terus atau bawah ketiak saya nyeri terus karena dulu kena cacar api, atau misalnya nggak batuk-batuk terus. Masa misalnya kalau kita Jawa Barat, aduh mau main ke puncak atau Anda mau main ke daerah mana deh yang dingin, kena dingin batuk terus kan tidak nyaman. Anda tidak nyaman, keluarga juga tidak nyaman, worry jadinya ya kita akan cemas. Oke. Kemudian mengurangi morbiditas dan mortalitas. Apa sih maksudnya mengurangi morbiditas dan mortalitas? Seperti tadi yang sudah juga disebutkan oleh Dr. Dani, kita misalnya vaksin influenza gitu kan, atau kita vaksin pneumokokus untuk pneumonia. Ya kita dapat perlindungan, tapi kan bisa saja loh tetap kena pneumonia, loh tetap flu.
Tapi jangan sampai flu ini jadi parah banget, pneumonia jangan parah banget, jangan sampai ya udahlah kalau demam, batuk berdahak, pakai obat, istirahat di rumah cukup, selesai. Nggak perlu sampai rawat inap, tidak perlu bahkan sampai memerlukan perawatan di ICU. Nah, itulah yang kita maksud dengan mengurangi morbiditas dan mortalitas. Ya, jadi beberapa vaksin memang tugasnya seperti ini. Oke, ya. Lanjutnya, bagaimana vaksin bekerja? Oke. Jadi gini ya, penyakit yang dapat dicegah vaksin itu biasanya vaksin yang cegah vaksin itu biasanya bisa berbahaya kalau memang dalam dibiarkan berlarut-larut atau misalnya kita jatuh dalam kondisi yang parah gitu kan ya, bisa sampai masuk ICU, bahkan tidak sedikit yang kalau misalnya sudah dalam kondisi yang parah bisa sampai ke kematian. Gitu kan ya. Nah, si vaksin ini dia akan membantu mengembangkan kekebalan dengan meniru infeksi, gitu kan ya. Jenis infeksi ini menyebabkan sistem kekebalan tubuh memproduksi sel-sel kekebalan terhadap virus yang disuntikan dengan vaksin itu, gitu kan ya. Jadi ya benar kalau misalnya tadi vaksinnya RSV, ya dia akan memproteksi terhadap RSV gitu kan ya. Kalau vaksinnya herpes zoster atau vaksin cacar api, dia akan memproteksi terhadap infeksi cacar api gitu kan ya. Nanti biasanya kadang ada tuh habis disuntik kadang ada demam-demam, sumer-sumer sedikit gitu kan ya. Nanti setelah efek kayak model-model infeksinya selesai, sistem kekebalannya tetap di dalam tubuh Bapak Ibu. Dan mereka lah yang nanti akan menjaga tubuh Bapak Ibu agar tidak terjadi infeksi kembali. Oke, lanjut. Rekomendasi vaksinasi pada orang dewasa berdasarkan Satgas Imunisasi Dewasa PABDI 2024 gitu kan ya. Jadi sebenarnya yang memberikan rekomendasi itu tidak cuma pediatri gitu kan ya, tidak cuma anak-anak, tapi kami dari PABDI dari penyakit dalam itu juga kita punya nih rekomendasi vaksin gitu kan ya. Ini yang 2024, tapi yang 2025 mereka sudah menambahkan RSV sebagai salah satu vaksin yang direkomendasikan oleh PABDI gitu kan ya. Nah, bisa dilihat salah satunya di nomor 3 adalah vaksin varicella. Oke. Varicella, human papillomavirus dan juga cacar api. Ya. Itu jadi memang kalau dari vaksin cacar api sendiri sudah masuk ke dalam rekomendasi dari PABDI. Nah, selanjutnya. Nah, balik nih, kita ngomongin dari tadi pembukaan melulu nih dok, mana cacar apinya ya. Dok, apa itu cacar api? Apa bedanya dengan cacar air? Ya kan ya. Cacar api, cacar ular, dompo, herpes zoster sebenarnya itu sama. Oke. Cuma beda nama aja. Mungkin beda daerah, bisa beda ini ya, beda nama ya. Oke. Ini mungkin kalau Anda lihat di layar pernah melihat rekan atau saudara kondisinya kulitnya seperti itu, ya seperti itulah cacar api. Ya, tidak beda jauh gitu kan ya. Tergantung apakah dia ada infeksi sekunder atau tidak. Oke, selanjutnya. Apa sih itu herpes zoster, dok? Cacar api itu apa sebenarnya? Sebenarnya virus ini si herpes zoster itu penyebab virusnya itu sama seperti penyebab cacar air. Jadi mungkin kalau dulu bapak atau ibu waktu kecil sudah pernah kena cacar air, virusnya sama. Nggak beda, sama, virus yang sama. Ibaratnya kalau misalnya anak atau cucunya jenengan ada yang kena cacar air di rumah, ya virusnya sama. Gitu kan ya. Tapi jeleknya si virus cacar air itu kalau sembuh dia nggak minggat dari badan. Dia akan stay di dalam tubuh, di area di bawahnya root basal ganglia, dia akan diam di sana selama bertahun-tahun, gitu kan ya, diam aja. Oke, sudah sembuh ya infeksi cacar airnya waktu kecil. Oke, waktunya saya diam. Ngapain virus cacar air ini diam? Karena dia menunggu waktu yang tepat. Kapan sih badannya yang dulu kena cacar air ini bisa saya serang lagi? Ya, jadi harap dibedakan kalau dengan virus yang lainnya tadi itu bisa serang dari luar. Tapi kalau cacar api, nah ini nih
Virusnya itu ya virus yang lama. Jadi kalau misalnya Anda dulu pernah mengalami cacar air dan sampai sekarang alhamdulillah bebas dari herpes cacar api gitu kan ya. Sebenarnya virus itu masih ada. Ya, lagi bobo. Dan kita sama sekali tidak mau dia sampai bangun. Ya, jangan sampai bangun. Kan kalau katanya pepatah jangan membangunkan singa yang lagi tidur gitu kan ya. Sekarang kita bikin pepatah baru, jangan membangunkan virus cacar air yang lagi tidur gitu kan ya. Udah biarin tidur aja. Bertahun-tahun kemudian dapat aktif dan menyebabkan cacar api yang sangat menyakitkan. Oke, sebenarnya kalau dari cacar apinya sendiri, dia ada obatnya, ada terapinya. Ya, kita bisa memberikan antivirus, entah itu acyclovir, famciclovir gitu kan ya. Kita bisa berikan. Memang guidelines-nya pun seperti itu. Tapi yang lagi-lagi menyebalkan kalau kata saya dari cacar api ini, yang membuat hidup penderita cacar api ini jadi bisa berubah 180 derajat itu adalah komplikasi dari cacar api itu sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin ada yang punya pengalaman dengan dirinya atau keluarganya yang pernah kena cacar api enggak? Ada? Keluhannya apa? Benar. Ya. Sakit kepala. Bisa ya. Seperti apa sih rasa sakit dari cacar api itu? Slide. Nah, rasanya ada yang bilang tersengat listrik. Rasa terbakar tak tertahankan. Seperti tertusuk paku. Dan sesungguhnya ini bukan sebuah hiperbola dari slide materi ini ya. Karena di lapangan pun yang saya temui dari pasien-pasien saya, mereka datang ke saya, dokter, punggung saya nyeri dok. Sudah berapa lama bu? 3 tahun dok nyeri. Masih nyeri kayak ditusuk-tusuk. Kadang-kadang saya bisa bangun tengah malam karena nyeri sekali dok. Atau mungkin rasanya kayak kebakar itu loh dok. Kayak habis megang panci panas. Mereka mengatakan seperti itu. Loh. Dulu mungkin pernah sakit sesuatu di area situ sampai nyeri terus. Iya dok, dulu saya itu ada merintis itu loh dok, nggak lama, cuma 2 minggu. Ini kejadian pasien saya waktu saya masih di Garut sana ya. 2 minggu nggak berobat dok, habis itu ya udah sih saya cuma dikasih obat sama mantri gitu kan ya, sama dokter. Kalau di pinggir kan kadang-kadang mereka tidak langsung ke dokter ya, tapi ke mantri dulu atau ke bidan dulu. Habis itu sembuh, tapi semenjak itu sakitnya nggak selesai. 3 tahun. Bekas cacar apinya nggak ada, mulus. Nah ya, tapi nyerinya berlangsung. Oke. Rasa sakitnya tidak tertahankan, bisa berlangsung selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ya, karena kasus saya yang temui lebih dari 1 tahun, 3 tahun udah pasien ini nyeri, sudah diberikan obat anti nyeri, sudah saya berikan obat golongan GABA, vitamin untuk saraf juga. Ya, mendingan lah dok daripada nggak minum sama sekali. Padahal harapan kita kan kalau bisa kita jalan-jalan, keliling-keliling bebas nyeri ya. Biarlah yang nyeri betis aja karena kebanyakan jalan. Gitu kan ya, bukan nyeri yang lain-lain. Nah, itu. Jadi ini nyerinya seperti cacar api. Dan jangan salah, nyeri cacar api beberapa studi gitu kan ya juga case report lah. Kita tidak ngomong studi. Kalau studi kan case report ada yang menyebutkan bahwa pasien itu datang ke IGD dengan nyeri hebat di dada. Oke, ke IGD nih, nyeri hebat di dada. Gitu kan ya. Diperiksa EKG ini segala macam normal, tapi masih nyeri. Ketika diperiksa hari itu di IGD tidak tampak apa-apa di dadanya. Tapi 2 hari kemudian mulai muncul pelentingan di dada. Di dermatum bagian dadanya itu. Ternyata pasien itu bukan infark, bukan udahlah sakit jantung miokard, enggak. Herpes zoster, cacar api. Nyerinya bisa sehebat dan seenggak masuk akal itu gitu ya. Kalau yang ibaratnya ditimbulkan dari sekedar pelentingan yang ngumpul di badan gitu kan ya. Oke, lanjut. Siapa saja sih yang beresiko mengalami cacar api? Selanjutnya.
Nah, umumnya ini terjadi, wah ini kok slide-nya rada mengsle sedikit, nggak apa-apa, saya bicara aja ya. Cacar api ini umum terjadi pada orang yang usianya lebih dari 50 tahun, gitu kan ya. Dimana, nah seperti yang tadi saya bilang, 90% orang biasanya sudah punya virus cacar api ini. Karena waktu kecil kena cacar air, gitu kan ya. Kemudian 1 dari 3 orang beresiko mengalami cacar api seumur hidupnya. Presentasinya kalau di Indonesia itu malah 2 sampai dengan 9 orang dari 1.000 orang itu memiliki potensi kena cacar api. Jadi kalau Anda kumpulkan 1.000 orang di sebuah aula, mungkin antara 2 sampai 9 orang sudah pernah kena cacar api. Itu insidensinya di Indonesia. Jadi menurut saya itu cukup tinggi ya. Lumayan lah 1.000 orang loh ya. Satu aula agak gede bisa masuk lah ya. Oke, 1 orang punya cacar api. Gini ya, karena dia sudah pernah ini. Selanjutnya, komorbiditas dan peningkatan resiko cacar api, gitu kan ya. Tadi kan kita udah bilang nih kalau dari usia, ya karena proses immunosenescence. Tapi masa cuma usia doang, Dok? Masa kalau misalnya belum sampai 50 tahun kita nggak boleh vaksin cacar api? Boleh, tapi ada persyaratannya. Tidak semuanya juga kita berikan untuk vaksin cacar api, gitu kan ya. Lanjut. Nah, kondisi-kondisi yang meningkatkan resiko cacar api. Oke, 1 riwayat keluarga mengalami cacar api. Ya, jadi mungkin ibunya, tantenya atau suaminya atau istrinya dulu pernah kena cacar api. Kita sebagai caretaker, biasanya kan kalau keluarga sakit kita yang akan membantu ya untuk selama masa penyembuhannya, dia pun memiliki resiko. Resikonya meningkat bisa sampai 2,4 kali. Oke, kemudian kalau yang lainnya kanker, oke, dengan dengan pasien dengan kanker, pasien dengan diabetes, pasien dengan autoimun seperti misalnya spondyloarthropathy atau rheumatoid arthritis gitu kan ya, lupus itu ada peningkatan resiko. Penyakit kardiovaskular, stres dan kondisi paru-paru kronis juga pada wanita dia resikonya lebih tinggi untuk mengalami resiko cacar api. Oke. Tahu ada yang lucu mengenai studi cacar api ini. Menurut saya lucu ya karena ya kok bisa. Pada pasien diabetes disebutkan terjadi 38% peningkatan resiko. Ya. Apabila ada studi yang menyebutkan jika cacar api menyerang pasien diabetes nih sudah terkontrol, HbA1c-nya nggak nyampe 6,5, sudah lama, sudah bagus, sudah terkontrol. Lalu dia kena cacar api. Setelah insiden dia terjadi cacar api, ternyata HbA1c-nya yang bisa terkontrol di bawah 6,5 ini naik. Ya, artinya kan kontrol gulanya sehari-hari menjadi lebih buruk daripada sebelum dia infeksi. Ya. Kemudian sama seperti yang tadi RSV, penyakit kardiovaskular, ada peningkatan resiko. Ya, penyakit kardiovaskular ya entah itu misalnya terutama yang kronis ya, kayak misalnya dia ada gagal jantung lama gitu kah. Gagal jantung lama yang sampai berat, yang sampai jantungnya sudah membesar. Nah, dia termasuk penyakit kronis dalam kondisi kardiovaskular gitu kan ya, atau mungkin dulu sudah pernah serangan jantung, sudah pernah pasang ring gitu kan ya. Di sana pada pasien-pasien dengan penyakit kardiovaskular sistem imunnya sendiri sudah turun. Oke, karena itu sudah adanya inflamasi dalam jangka waktu lama gitu kan ya. Ditambahlah dia dengan infeksi cacar api, inflamasi lagi, radang lagi, nambah radangnya, yang itu balik seperti yang tadi dijelaskan sama Dokter Dani, bisa meningkatkan destabilisasi plak lebih tinggi sehingga bisa menyebabkan infark miokard baru. Oke. Jadi seperti ada kalau bahasa statistiknya itu ada birektisional occurrence, tapi kalau saya kesulitannya ngomongnya saya bilangnya ini kayak lingkaran setan. Diabetes imunitasnya turun, kita nambah kena cacar api, imunitas dengan inflamasinya naik turun lagi, diabetesnya jelek lagi. Nah, seperti lingkaran, gitu kan ya. Oke, selanjutnya insiden cacar api. Oke, ini tadi sudah saya sebutkan ya, cacar api lebih tinggi pada usia individu lebih dari 50 tahun.
Kalau misalnya lebih dari 50 tahun lalu dulu sempat pernah COVID, sampai 6 bulan bisa meningkatkan resiko dari cacar api itu sendiri gitu kan ya. Oke, tapi kalau tadi di Indonesia, untuk Indonesia sendiri insidensnya 2 sampai 9 orang per 1000. Oke. Selanjutnya, gejala. Nah, cacar api menyebabkan ruam yang menyakitkan dan melepuh di sekitar sisi kiri atau kanan tubuh, atau bagian lainnya yang berlangsung sama dari 2 sampai 4 minggu. Jadi sebenarnya untuk kami mendiagnosis cacar api itu mudah gitu kan ya. Kami tidak perlu pemeriksaan laboratorium apa sebenarnya untuk menegakkan ini pasti cacar api, enggak, karena cacar api itu sangat khas. Ya, cacar api dia akan muncul seperti ruam-ruam merah seperti ini ya. Itu di salah satu sisi tubuh aja. Jadi dia cacar api itu tidak akan melintas bagian tengah tubuh. Kalau misalnya muncul di dada sebelah kiri atas, dia nggak akan jalan-jalan ke sini, nggak akan jalan-jalan ke kanan. Mungkin ke belakang bisa karena masih dermatom. Jadi sesuai ininya lah, sesuai persarafannya dari sisi tubuh seperti sisi tubuh itu. Kalau misalnya ada ruam merah di sini, mungkin kalau misalnya menyebar ruamnya, mungkin sampai ke sini. Jarang sekali yang misalnya ruamnya yang satu di sini, satunya di paha atau di perut, karena beda regio, beda inervasi persarafannya, dermatomnya berbeda. Jadi mereka si herpes zoster ini, si cacar api ini ibaratnya sangat teritorial lah. Saya nyerangnya di bagian punggung sebelah kanan, oke sudah di sana aja, dia nggak akan melintas. Dan papulnya jelas seperti yang dari tadi ditampilkan di slide ya. Kalau ini masih mending ya, kalau yang tadi yang di punggung belakang ini ya agak-agak ngeri. Bisa sampai merah abu-abu, geli ya Bu ya. Ya, dan kadang-kadang yang muncul duluan adalah nyerinya. Nyeri rasa terbakar, ditusuk-tusuk, baru kemudian sehari 2 hari kemudian papulnya keluar. Gitu kan ya. Oke, lanjut. Gejala lainnya seperti biasa ya, seperti pada infeksi, demam, sakit kepala, menggigil, atau sakit perut. Nah, lepuh dapat muncul pada area lain seperti wajah atau leher. Jadi memang si herpes zoster ini tidak melulu hanya di badan, gitu kan ya, tapi juga bisa di area mata sini ya, yang kita bisa menyebutnya itu herpes zoster ophthalmicus. Jadi memang dia menyerang area mata, yang diserang juga saraf mata. Itu termasuk salah satu emergensi. Ya, itu termasuk emergensi kalau Anda sudah mulai ada melupuh di area mata, kayaknya nyeri, itu termasuk kegawatan gitu kan ya, bukan hanya ya sudah ke poli saja gitu kan ya, karena untuk treatmentnya memerlukan kalau bisa sih antivirus dan juga steroid injeksi untuk menghindari kerusakan saraf mata lebih jauh. Yang kedua, selain yang termasuk kegawatan herpes zoster adalah tidak hanya di mata tapi juga di sistem keseimbangan di telinga gitu kan ya, dan dua-duanya kalau misalnya kena seringkali gejala sisanya tidak hanya nyeri. Kalau di mata bisa yang biasanya matanya memandang jauh ke depan, masa depan cerah gitu ya, aman-aman saja, mungkin ini jadi agak buram. Nah, kalau yang telinga mungkin habis itu jadi sering vertigo, jadi sering ada denging gitu kan ya. Awalnya saya habis demam itu nggak ada denging, ini kok jadi denging gitu terus. Bisa saja terjadi herpes di area telinga gitu kan ya. Oke, lanjut. Komplikasi cacar api. Nah, selanjutnya. Nah, satu yang yang kejadian paling banyak nih yang juga tadi saya ceritakan, neuralgia pasca herpes. 1 dari 4 orang berusia 80 tahun yang mengalami cacar api memiliki komplikasi NPH. Gejala utamanya nyeri saraf hebat gitu kan ya, yang dapat berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun setelah ruamnya sembuh. Sudah tidak berbekas, nyerinya tetap, dan dipakai obat pun mungkin hanya bisa menekan nyerinya sampai 70% lah mungkin. Tidak bisa sepenuhnya hilang. Sedangkan nyeri kronis ya, kalau kita ngomongin nyeri kronis ya, karena nyerinya kan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu
meskipun tidak sampai aduh nyeri banget, nyeri biasa, tapi kalau secara kronis itu pun memberikan beban kepada tubuh yang bisa kita menyebutkannya adalah low level inflammation. Jadi inflamasi derajat rendah dalam jangka waktu lama. Di mana itu nanti juga lama-kelamaan bisa merusak endotel. Kalau sudah endotelnya rusak, lama-lama organnya juga kena. Sehingga mungkin bisa saja yang diabetesnya jadi sulit untuk terkontrol gitu kan ya, darah tingginya mungkin resiko untuk jadi infaknya jadi lebih tinggi, itu bisa terjadi ya. Nyeri gitu kan ya. Kita sama sekali nggak mau hidup ada nyeri-nyeri tipis-tipis aja, aduh tidak nyaman ya. Kedua adalah cacar api ophthalmicus seperti yang dikatakan tadi ya. 10 sampai dengan 20% pasien mengalami cacar ain mengalami komplikasi HZO gitu kan ya, herpes zoster ophthalmicus. Setengah dari orang yang menderita herpes zoster ophthalmicus dapat berkembang menjadi komplikasi mata. Dari yang tadi lihat TV bisa terang gitu kan ya, jadi mungkin agak buram atau mungkin jadi sering nyeri karena ada peningkatan tekanan di dalam bola mata yang apabila tidak diselesaikan tepat waktu nanti bisa ke arah butaan juga. Oke, so be careful in here. Kedua ada masalah neurologis ya seperti ensefalitis atau pembengkakan otak, tapi memang jarang terjadi gitu kan ya. Tapi masih bisa ada kesempatan 1% gitu kan ya. Nah ini yang tadi saya bilang di telinga, herpes zoster opticus. Gejala termasuk gangguan pendengaran, vertigo, tinnitus, nyeri wajah yang parah dan kelumpuhan wajah atau kita menyebutnya Ramsay-Hunt syndrome. Jadi wajahnya itu bisa kayak orang stroke yang perot sebelah gitu kan ya, nggak simetris antara kanan dan kirinya, telinganya terus berdenging. Itu apabila terjadi keterlambatan penanganan ketika infeksi cacar api itu bisa sampai komplikasinya ke sini. Ya, oke lanjut. Bagaimana cacar api berdampak pada ini nih, kalau misalnya yang herpes zoster ophthalmicus yang area mata, ini bisa di area dahi seperti ini infeksinya, ruamnya. Ya, jadi kalau sudah mulai tampak ruam-ruam mencurigakan yang tampaknya bukan jerawat ataupun milia ya di kulit, hati-hati, apalagi kalau sudah mulai nyeri. Oke, lanjut. Ya. Penurunan produktivitas kerja jelas. Kalau nyeri, kadang kalau kita mau ngapain-ngapain aja malas gitu kan ya. Waktu berkualitas dengan keluarga gitu kan ya. Kemampuan menikmati aktivitas, tidur aja keganggu gara-gara nyeri. Bangun sudah capek seharian istirahat, lalu tidur ternyata masih kebangun gara-gara nyeri gitu. Itu sangat tidak nyaman dan bisa mempengaruhi sistem imun tubuh secara keseluruhan. Lanjut. Anda beresiko tidak? Apakah Anda beresiko kena cacar api? Monggo slide berikutnya. Nah, ada sebuah kuesioner kecil ya. Faktor risiko yang bisa menyebabkan cacar api. 1, apakah Anda pernah cacar air sebelumnya dulu waktu kecil ya? Apakah Anda punya penyakit kronis seperti diabetes, asma, penyakit paru-paru dan ginjal kronis, PPOK gitu ya, ataupun misalnya dengan asma kronis gitu kan ya, ataupun ada penyakit jantung, kemudian Anda memiliki tingkat stres yang tinggi atau baru saja menjalani operasi gitu kan ya, atau ada keluarga dengan riwayat cacar api sebelumnya kan ya. Anda infeksi lain atau juga memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah atau sedang dalam pengobatan yang menekan sistem kekebalan tubuh, misalnya kortikosteroid atau terapi anti kanker atau imunosupresan. Biasanya imunosupresan dipakai pada pasien-pasien yang misalnya dulu sempat ada cangkok organ gitu kan ya, atau mungkin ada lupus, dia masih pakai imunosupresan, atau pada RA gitu kan ya. Kalau misalnya ada ya, maka resiko ini tidak tertutup bagi Anda. Gitu kan ya. Oke. Lanjut. Upaya pencegahan. Nah, selanjutnya. 1 jelas ya, utamanya kita harus menjaga gaya hidup sehat. Itu sudah saya rasa adalah resep utama dari untuk menghindari segala macam penyakit gitu kan ya. Setidaknya dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh gitu kan ya. Tapi selain itu yang sangat membantu dalam pencegahan cacar api adalah menggunakan vaksinasi. Ya.
Jadi kalau misalnya nih Anda dulu sudah pernah cacar air, sudah usianya di atas 50, kemudian ada komorbid, Anda bisa mempertimbangkan untuk menggunakan vaksin cacar api atau vaksin herpes zoster gitu kan ya. Lalu kalau misalnya, dok saya dulu nggak pernah cacar air dok. Beneran dok, saya nggak pernah dok cacar air sama sekali sepanjang hidup saya. Kalau begitu, satu, Anda harus menjaga kekebalan tubuh Anda, ya, dan hindari kontak dengan dengan orang-orang yang sedang mengalami infeksi cacar air ataupun cacar api. Dok kan kenapa kok cacar air? Karena virusnya sama. Ya seperti yang tadi kita bilang, cacar api itu virusnya ya dari yang zaman dahulu kala. Saking aja dia tidur. Nah bangun nih, jadilah cacar api. Ya. Kemudian secara umum itu aja. Yang kalau misalnya Anda memiliki komorbid seperti diabetes, darah tinggi atau penyakit-penyakit kronis lainnya gitu kan ya, asma, PPOK, usahakan bahwa itu terus terkontrol ya. Jangan sampai gula darahnya tinggi, tensinya tinggi. Itu harus dikontrol sehingga sistem imunitasnya tidak turun dalam jangka waktu lebih lanjut. Oke, selanjutnya. Tes slide. Kayaknya habis deh. Habis ya? Oke, habis. Oke, ini slide terakhir.